Halo pemirsa, senang sekali saya Alfa Nabil bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini. Informasi ini hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Dan inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Kelompok Indonesia Legal mendesak pemerintah Indonesia memberantas peredaran rokok ilegal di pasaran. Mereka juga meminta para pengusaha rokok ilegal ditangkap dan dipidana karena telah merugikan keuangan negara. Maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan keprihatinan bagi banyak pihak, salah satunya kelompok Indonesia Legal. Mereka menemukan sedikitnya 296 merek rokok tanpa cukai asli beredar di pasaran. Selain merugikan negara, hal ini juga mengancam keberlangsungan hidup para petani tembakau. Menjamurnya rokok ilegal juga mengancam pabrik rokok yang legal, termasuk para buruh pabrik dan pekerja sales rokok. Padahal rokok kretek merupakan salah satu industri nasional yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Pada tahun lalu, pendapatan negara dari industri rokok mencapai 216 triliun rupiah. Indonesia Legal menilai selama ini pemberantasan rokok ilegal hanya sebatas penyitaan barang saja. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah menindak tegas aktor utamanya dengan mempidanakan pengusaha rokok ilegal. Sebetulnya fokus utama dari acara ini adalah tentang kita ingin tindak lanjut dari pemerintah, pihak berwenang, Kapolri atau Presiden, untuk mengakhiri peredaran rokok ilegal. Karena selama ini sebatas yang saya tahu dari media yang pernah ada tentang kasus-kasus rokok ilegal itu hanya sebatas penyitaan, penangkapan barang-barangnya saja. Tapi tokoh utama, bosnya, tidak pernah tertangkap. Jadi kita juga tidak tahu ini rokok dari mana, dari tembakau petani atau tidak. Karena selama ini kesejahteraan ataupun bisnis tembakau pun tidak begitu bagus. Indonesia Legal juga meminta Polri membentuk Satgas Pemidanaan Rokok Ilegal yang bertugas khusus menindak produsen dan distributor rokok ilegal. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Yogyakarta. Saya baca di berita cuma penyitaan gitu. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, SMP Muhammadiyah Kauman, Muhika Muntilan, Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Tarhib Ramadan. Ada 3 kegiatan utama seperti ngaji bersama, pawai tarhib, dan bakti sosial. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, SMP Muhammadiyah Kauman Muntilan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Tarhib Ramadan. Ada 3 kegiatan utama sambut Ramadan tahun ini, yakni ngaji bersama, pawai tarhib, dan bakti sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para siswa dan siswi dalam menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah dengan cara yang positif, bermakna, dan bermanfaat untuk orang lain. Kegiatan Tarhib Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan juga melaksanakan bakti sosial. Kegiatan ini memang dilaksanakan rutin kita untuk berdakwah kepada masyarakat. Alhamdulillah kegiatan ini disambut oleh masyarakat dengan luar biasa. Program SMP Muhammadiyah Muntilan insya Allah nanti pada waktu di bulan Ramadan kita akan melaksanakan pesantren kilat dengan penuh keceriaan. Juga nanti melaksanakan kegiatan dakwah anak-anak di masyarakat untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa dakwah itu akan dilaksanakan oleh siapa saja. Rangkaian acara diawali dengan sholat duha berjamaah para siswa, guru, dan karyawan. Tadarus Al-Quran dilanjutkan pawai tarhib Ramadan dan diakhiri dengan kegiatan bakti sosial. Pawai tarhib Ramadan menempuh jarak 4 km dengan rute Kauman Muntilan, Tugu Besi, Jalan Pemda, Pasar Muntilan, Terminal, Dusun Bakalan, Dusun Ketaron, dan berakhir di Dusun Melawisan. Puluhan spanduk berisi tulisan ajakan dan manfaat puasa dibawa para siswa.
Bagi SMP Muhika, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap menjelang bulan suci Ramadan. Pesertanya seluruh siswa, guru, dan karyawan. Tiba di garis finish Dusun Ngelawisan, para siswa memberikan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Masyarakat pun sangat terbantu dengan kegiatan ini. Kami berterima kasih kepada SMP Muhammadiyah Kauman yang sudah peduli, yaitu dalam rangka bakti sosial di dalam Dusun Ngelawisan. Mungkin ini bisa satu, yaitu untuk meringankan warga yang mungkin membutuhkan ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bermotivasi di dalam kampung ini ataupun RT ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di lereng Gunung Lawu ada 10.000 tanaman yang siap untuk ditanam. Di antaranya alpukat jumbo dan nangka Vietnam. Penanaman pohon buah ini dilakukan bertujuan untuk konservasi lahan kritis di lereng Gunung Lawu. Gerakan penanaman bibit pohon buah ini atas inisiatif PT Telkom Indonesia bersama Yayasan Bakti Unggul Negeri melalui program CSR. General Manager PT Telkom Wilayah Telekomunikasi Solo, Nanang Setio Utomo, mengatakan penanaman bibit pohon di Tawangmangu merupakan yang kedua kalinya. Menurut Nanang, penanaman bibit pohon yang sudah dilakukan telah menghasilkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi ini kewajiban Telkom terhadap sosial dan lingkungan gitu ya. Jadi untuk membantu masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan, dan kami memilih Tawangmangu ini dengan historis karena 2 tahun yang lalu kami sudah melakukan juga di sini dan kita nilai bahwa progresnya sangat baik dan sangat bermanfaat sehingga ini bisa disebarluaskan. Sementara itu, Sekda Karanganyar Timotius Suryadi menyampaikan penanaman pohon buah di Tawangmangu ini karena wilayah ini merupakan tujuan wisata dan diharapkan menjadi klaster penghasil buah-buahan. Hari ini kita beruntung dibantu dari PT Telkom untuk bisa menanam 10.000 pohon buah di Tawangmangu karena kita ingin menjadikan Tawangmangu itu daerah tujuan wisata sekaligus sebagai klaster penghasil buah-buahan karena memang alamnya sangat mendukung, sementara untuk konservasi itu juga di beberapa titik yang berdekatan dengan pemukiman itu saya rasa cocok untuk tanaman buah-buahan, dan ini sudah melalui diskusi masyarakat. Kita bottom up perencanaannya, ternyata masyarakat secara mayoritas meminta buah itu dan masih relevan untuk kita tanam, maka kita mohon bantuan dari PT Telkom dan ditanggapi dengan positif. Iwan Iswanda, Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Tidak seperti kegiatan terhib lainnya, pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring, Muntilan, Kabupaten Magelang ini menyambut bulan suci Ramadan dengan cara unik. Seperti apa keunikan dan keseruannya? Berikut informasinya. Tidak seperti kegiatan tarhib lainnya, pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ini menyambut bulan suci Ramadan dengan cara yang tidak biasa, unik, dan mengembirakan. Kegiatan dikemas dalam tajuk Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Gunung Pring. Acara dilaksanakan sore hari mulai ba'da asyar hingga ba'da isya. Kegiatan meliputi makan gratis bersama, dongeng anak bersama Kak Damar, salat maghrib dan isya berjamaah, pengajian akbar, periksa kesehatan, dan bagi-bagi sembako. Acara yang digelar di Masjid Mujahidin Santren Gunung Pring Muntilan ini dihadiri ratusan jamaah. Sejak jamaah tiba di lokasi acara, para jamaah disuguhi berbagai menu makan gratis yang telah disiapkan oleh Ibu-Ibu Aisyah dan Nasyiatul Aisyah Gunung Pring. Ada bakso, soto, opor ayam, siomay, dan aneka minuman. Suasana gembira nampak terasa dengan tampilnya para santri dari PAUD dan TK di atas panggung.
Begitu juga saat Kak Damar tampil mendongeng, dengan gayanya yang khas dan lucu, Kak Damar menyampaikan dongeng dan pesan puasa kepada jamaah yang hadir, khususnya anak-anak. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring menyambut dalam bulan suci Ramadan, kami mengadakan acara bergembira bersama Muhammadiyah. Ini mengadakan pesta bersama dengan menu yang cukup menggembirakan dalam rangka menyambut Ramadan. Kemudian kami isi juga dengan Kak Damar untuk menggembirakan anak-anak generasi penerus kita. Kemudian setelah maghrib nanti ada acara pencerahan dari Insinyur Kusnadi Takmir Masjid Al-Falah Sragen. Kemudian kami juga mengadakan aksi sosial. Alhamdulillah terkumpul paket sebanyak 600 yang nanti akan kita tasarufkan ke masyarakat yang membutuhkan. Intinya, Ranting Muhammadiyah Gunung Pring menyambut Ramadan dengan bergembira. Ya, menggembirakan, membuat suasana yang menyenangkan, menyambut Ramadan dengan senang, karena memang Ramadan itu adalah sesuatu yang istimewa bagi umat Islam, maka kita harus menyambut dengan gembira, dengan rasa gembira dan rasa senang, apapun ujian dari Allah nanti bisa kita selesaikan dengan baik. Usai sholat maghrib berjamaah, acara pengajian disampaikan Ustadz Kusnadi Ihwani, Ketua Lembaga Pembinaan Masjid PWM Jawa Tengah dan pengurus LPCR PM PP Muhammadiyah. Dalam ceramahnya, Ustadz Kusnadi menyampaikan kiat-kiat memakmurkan masjid. Turut hadir Ketua PDM Kabupaten Magelang, M. Nasiruddin, jajaran pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Gunung Pring, serta Badan Ortom. Hari ini nampaknya baru pertama kali SKBM dilakukan di sore hari. Biasanya pagi dan itu sudah banyak contoh, tapi yang sore itu tampaknya ini merupakan hal yang istimewa dan merupakan satu kreativitas, sehingga saya di sini hanya akan memberikan takminah sebentar saja kaitannya dengan PNM PNH Gunung Pring. Tidak hanya mencontohkan yang benar, yang baik, tetapi juga indah. Benar sesuai dengan keyakinan, baik karena memberikan manfaat bagi lingkungan secara tepat, dan indah dalam pengemasan. Sehingga termasuk hari ini, tadi SKBM sore hari semuanya merasa gembira, dan insya Allah apabila bertemu dengan kegembiraan itu akan berlipat ganda, dan insya Allah akan membangkitkan semangat-semangat berikutnya. PNM Gunung Pring, PNA Gunung Pring merupakan pionir kaitannya dengan kegiatan bermuhammadiyah di Kabupaten Magelang. Satu yang awal memulai, dan kemudian insya Allah karena di sini tampak sekali kesungguhan untuk melakukannya. Yang kedua adalah keikhlasan dari bapak-bapak, ibu-ibu menjalankan. Sekaligus faktor yang ketiga adalah kekompakan, sehingga serempak termasuk membangun masjid, membuat sekolah, dan mengelolanya dengan sehat. Puncak acara Tarhib Ramadan bagi-bagi sembako bersama warga Muhammadiyah dan Lazismu Kantor Layanan Gunung Pring. Tak kurang dari 600 paket sembako dibagikan kepada warga yang layak dibantu. Melalui kegiatan ini, panitia mengajak warga untuk menyambut puasa Ramadan dengan perasaan yang gembira, serta dapat menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak ibadah sunnah yang lain dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi. Ratusan pensiunan guru dan TNI di Kabupaten Purworejo menjadi korban investasi bodong yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Persit atau istri anggota TNI. Para korban ini menuntut SK pensiun mereka yang dijadikan jaminan oleh pelaku di sejumlah bank segera dikembalikan. Tolong Pak Presiden, kembalikan ya Allah. Saya sudah mendukung Pak. Saya sudah
Dengan membawa berbagai poster tuntutan, pensiunan guru dan TNI mendatangi Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengawal sidang kasus penipuan dengan terdakwa Dwi Rahayu, warga Dusun Pangerejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Mereka menuntut Dwi Rahayu mengembalikan SK pensiun 104 korban investasi bodong yang dijaminkan jaminan pinjam di sejumlah bank konvensional. Dalam menjerat korban, pelaku mengklaim memiliki proyek pembangunan rest area di perbatasan Jalan Purworejo Kulon Progo serta rest area Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari proyek itu, pelaku berjanji akan membagi hasil usaha sebesar 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Namun realisasi tidak pernah ada dan semua korban kini harus menanggung hutang di bank hingga ratusan juta rupiah per orangnya. Rata-rata dari teman kami ini tidak mengajukan langsung kredit kami ke bank. Dan kreditnya diurus oleh siapa? Kreditnya diurus oleh Dwi Rahayu. Siapa dia? Oknum Persed Kodim Kebumen. Ya, kami dijanjikan akan mendapatkan fee sekitar 5 juta setiap bulan. Kemudian ada yang lain. Tapi ternyata itu semua cuma akal-akalan dan sampai sekarang tidak ada niat dari Dwi Rahayu untuk mengembalikan SK kami maupun pinjaman ke bank. Nominalnya 26 miliar lebih. Nah, di situ kami dari Advokat Kerja Indonesia Jakarta Purworejo, kebetulan si Jakarta, tim Jakarta, dan ini dari Purworejo, kuasa hukum bapak-bapak ini, bapak korban. Intinya kami sesuai dengan mereka yang tuntut ya Pak ya, para korban itu 104 korban pensiunan TNI Polri dan guru itu intinya SK kembali gitu loh. Saat ini pelaku Dwi Rahayu tengah menjalani masa tahanan dan sidang lanjutan. Sedangkan total uang yang berhasil ia kumpulkan dari para korban ditaksir mencapai 26 miliar lebih. Dari Purworejo, Nurul Abadi. Setelah sukses menggelar Siksorogo tahun 2024, olahraga adu ketangkasan motor trail ini kembali digelar di lokasi wisata Tawangmangu dengan jumlah peserta hampir 5.000, di mana tiap pesertanya harus melalui 2 tahapan, yakni Siksorogo Ring of Lawu dan Siksorogo Lawu Ultra. Setelah sukses menggelar Siksorogo tahun 2024 di lokasi wisata Tawangmangu dengan jumlah peserta sebanyak 4.500 orang, event yang sama kembali digelar. Hanya saja olahraga lintas alam ini dikemas menjadi 2 event, yakni Siksorogo Ring of Lawu dan Siksorogo Lawu Ultra. Race Director Siksorogo Lawu Ultra Furqoni Syabana kepada wartawan mengatakan Siksorogo Ring of Lawu akan digelar pada tanggal 26 dan 27 Juli 2025. Sedangkan Siksorogo Lawu Ultra pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025. Menurut Furqoni, untuk event Siksorogo Ring of Lawu akan dibagi menjadi 3 kategori, masing-masing 7 km, 15 km, dan 100 km. Tanggal 26 dan 27 Juli 2025 dan Siksorogo Lawu Ultra nanti akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025. Ring Lawu sendiri akan menempuh jarak berapa? Yang membedakan Siksorogo Lawu Ultra dan Siksorogo Ring of Lawu itu jenis rutenya. Kalau Siksorogo Ring of Lawu itu kita ultra road, jadi di jalan raya. Kalau yang Siksorogo Lawu Ultra itu ultra trail, jadi naik ke gunung. Jadi rutenya beda. Kalau yang Lawu Ultra itu rute trail, jadi beragam, gunung, hutan, sawah semuanya. Kalau Ring of Lawu itu rutenya jalan raya. Tapi semua. Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar, Ade Eliana, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan event ini. Dikatakannya event tahunan ini berdampak pada perekonomian masyarakat. Saya terima kasih kepada teman-teman Siksorogo yang terus mengadakan event. Tentu kami akan bersinergi untuk menyediakan tempat akses yang sebaik-baiknya untuk teman-teman Siksorogo, karena sekali lagi dampaknya itu luar biasa. Hotel, pariwisata, tempat wisata, pasti keluarga akan ikut semuanya, pasti akan mendapatkan manfaat rupiah. Itu yang paling penting. Iwan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah, melaporkan.
Ratusan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Muhammadiyah jenjang KB, TK, SDMI, hingga SMA-SMK se-Kabupaten Magelang mengikuti sarasehan. Diharapkan kegiatan ini semakin memahami berbagai kebijakan pendidikan nasional terbaru, sehingga tujuan pendidikan unggul menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Ratusan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Muhammadiyah jenjang KB, TK, SDMI, SMP MTS, dan SMA SMK se-Kabupaten Magelang mengikuti kegiatan sarasehan. Sarasehan dengan tema mewujudkan pendidikan unggul menuju Indonesia Emas 2045 ini diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen dan PNF, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Magelang, dan Forum Guru Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dakwah Bakalan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan narasumber Dirjen PAUD Dikdasmen Republik Indonesia, Gogot Suharwoto. Kami bekerjasama dengan Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan juga dari PCM Muntilan serta Dikdasmen PCM Muntilan dengan harapan dengan adanya kegiatan penguatan dari Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Dikdasmen RI Bapak Gogot, dan alhamdulillah peserta antusias dan sangat mendukung program-program pemerintah demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah siap untuk mensukseskan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Berbagai arah kebijakan pendidikan disampaikan kepada para peserta dalam forum ini. Acara dipandu oleh Kepala SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, Untung Supriyadi, berjalan penuh interaktif. Melalui kegiatan penguatan ini, para kepala sekolah dan guru Muhammadiyah diharapkan semakin memahami berbagai kebijakan pendidikan nasional terbaru, sehingga tujuan pendidikan unggul menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi. Informasi dari Magelang, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Alfa Nabil dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.